Assalamualaikum teman-teman. Sudah lama aku nggak upload video tentang sharing-sharing seputar kehamilan. Ya sekarang aku lagi sama anakku nih. Aku mau sharing sama teman-teman tentang pengalaman lagi di rumah sakit karena Umar lagi sakit campak. Kemarin seminggu yang lalu Umar imunisasi MR atau campak rubella. Nah setelah imunisasi dia langsung muncul sakit campaknya. Kok bisa ya bunda-bunda? Di video ini mari kita bahas sama-sama ya bunda. Jadi teman-teman, aku di sini mau cerita tentang awal mula anakku bisa kena campak setelah vaksin MR atau campak rubella. Jadi anakku tuh sekarang umurnya udah 10 bulan. Kemarin waktu dia usianya udah 9 bulan kan harus jadwal vaksin MR. Nah di DSA langganan kita itu jadwal vaksin MR-nya tuh tanggal 15 Desember kemarin. Nah akhirnya anak kami Umar kami bawa ke DSA itu untuk divaksin MR. Nah cuman sebelumnya aku baru sadar kalau Umar ini kan lagi kebanyakan masa-masa GTM, jadi makannya tuh lagi enggak setertib sebelumnya. Jadi dia kadang makan kadang enggak, jadi suka-suka dia gitu, dan kemungkinan besar gizinya juga agak berkurang, jadi mungkin imunnya Umar ini juga lagi kurang bagus teman-teman. Nah setelah hari Selasa tanggal 15 Desember Umar divaksin MR, kan dokternya ngasih tahu kalau ini tuh akan ada efek demam biasanya gitu, tapi nggak semua. Nah kebanyakan efek demamnya itu bakal datang nanti 4-5 hari ke atas lah kayak gitu. Jadi nanti kalau demam nggak apa-apa, nggak usah khawatir kayak gitu kan. Nah setelah sampai rumah kan paginya dan hari-hari selanjutnya kan kita kita cek selalu suhu tubuhnya, terus kita perhatiin lah kondisi Umar secara umum. Dia nggak ada demam sama sekali sampai hari ke-6. Jadi dia tetap pergi ke sekolah, ke daycare seperti biasa, nggak ada demam sama sekali. Nah hari itu hari Selasa, berarti hari Selasa kan 1 minggu kemudian, tanggal 15 ditambah 7 berarti tanggal 22. Tanggal 22 Desember itu tiba-tiba sore-sore pas Umar dijemput sama ayahnya pulang dari daycare itu, Umar tuh badannya panas banget, dan itu tuh nggak cuman anget tapi bener-bener panas banget. Kaget lah aku, terus langsung pas kita ukur tuh 38, sekitar 38,6. Nah suhunya 38,6, terus ya udah kita gendong-gendong aja, coba disusuin. Tapi pas sampai tengah malam tuh kok dia jadi malas minum gitu kan, malas minum. Terus tengah malam sampai dini hari tuh suhunya naik jadi 39,6. 39,6 tuh kita udah kaget banget. Terus akhirnya pagi-pagi aku kasih obat yang apa sih namanya, yang dimasukin ke anus tuh. Dulu Umar waktu demam, waktu ISPA tuh dapat obat itu dari DSA-nya. Jadi nanti suatu saat katanya kalau semisal demamnya 39 ke atas dimasukin obat itu. Dan pagi-pagi dia udah agak reda. Nah habis itu karena dia siang juga panasnya nggak mau turun, tapi dia tetap aktif. Nah sayangnya Umar nih orangnya kan nggak rewel, jadi kita tuh jadi agak santai gitu loh ngelihat dia masih aktif main, nggak rewel. Jadi kita masih cuman ukur-ukur suhunya aja. Nah hari Rabu sampai siang tuh dia panasnya masih stabil 39 ke atas. Akhirnya sore-sore kita bawa Umar ke dokter langganan kita. Nah terus habis itu dikasih obat lagi karena udah panas banget. Nanti malam-malam katanya kalau misal sampai 39,9 sampai 40 tuh harus dibawa ke IGD karena itu udah tinggi banget, takutnya kan nanti kejang kayak gitu. Nah malam Kamisnya kita bawa pulang Umar itu malam tuh aneh banget. Jadi waktu habis minum paracetamol dia itu 38,4. Habis itu
dia turun. Waktu malam aku kebangun tuh pas pegang kepalanya dia tuh keringetan banget dan dingin banget. Pas aku ukur ternyata 36,7. Alhamdulillah aku udah seneng banget dan aku pikir itu tuh udah masa dia mau sembuh gitu. Oh alhamdulillah demamnya udah turun, jadi ini ternyata demam dia cuma 2 hari gitu. Ternyata waktu jam 3 pagi pas aku pegang lagi, ya Allah panas banget, dan itu ternyata naik lagi jadi 39,7. Aku kan udah lumayan khawatir, habis itu aku masukin lagi obat yang dari Anus. Pas udah dimasukin obat tuh dia mulai turun lagi 37, tapi agak siangnya lagi jadi 38 sekian, 38 makin naik, makin mendekati 39. Nah karena demamnya naik turun, kita kan khawatir banget ya, ini apa kok demamnya naik turun, dan naik turunnya tuh drastis banget, kita takutnya demam berdarah kan. Akhirnya kita bawalah Umar ke rumah sakit. Hari Kamis siang kita bawa Umar ke rumah sakit. Nah teman-teman, kenapa kok aku sama suamiku memutuskan untuk bawa Umar ke rumah sakit? Karena kita pikir demamnya Umar ini gak mau turun-turun banget karena dia ini gak mau makan dan minum. Emang dia itu selama dari malam itu minumnya dikit banget, dan kan baca-baca Instagramnya dokter Apin, kalau demam itu kan sebenarnya cuma perlu digendong sama banyak minum kan. Nah masalahnya Umar nih nggak mau minum, bahkan bisa dibilang sama sekali. Waktu siang makan juga nggak mau, kalau disodorin dot atau gelas tuh kayak takut gitu. Jadi kita langsung bawalah ke rumah sakit karena takutnya dia lebih parah lagi kalau sampai dehidrasi kayak gitu kan. Nah sampai sana untungnya ketemu dokter yang baik banget, dokter langganan kita juga. Jadi DSA-nya itu udah bener-bener bantuin Umar sampai dia dapat kamar dan dia diinfus. Nah pas diinfus itu dia gagal terus teman-teman. Karena apa? Karena dia tuh udah dehidrasi. Ya ampun, aku tuh udah kayak deg-degan gitu. Ya Allah, alhamdulillah untungnya kita bawa Umar ke rumah sakit, karena kalau dehidrasi terus kita nggak bisa ngatasi kan ya takutnya kenapa-napa gitu kan. Jadi diinfus tuh sampai 7 kali tusukan baru dia itu bisa stabil, berhasil buat diinfus. Sampai mamanya nangis-nangis gara-gara lihat anak kecil segitu disuntik-suntik terus kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu udah sampai di ruang perawatan panasnya mulai turun sih dikit-dikit, jadi 39,6,4 kayak gitu. Tapi nanti tiba-tiba dia jadi 37, pas 37 masih naik lagi sampai hari Jumat. Kita jadinya ambil darah kan, kita ambil darah, kita cek ada apa sama Umar, kok bisa demamnya naik turun. Kemungkinannya bisa demam berdarah kayak gitu kan, atau COVID. Jadi kita ambil darah buat screening COVID sama tes darah lengkap. Nah alhamdulillah screening COVID-nya dia non reaktif, jadi kita lihat trombositnya dia juga turun. Kita mau cek lagi besoknya hari Sabtu, jadi diambil lagi darahnya buat evaluasi. Kalau trombositnya masih turun, kemungkinan itu demam berdarah katanya. Tapi waktu malam Sabtu ternyata aku lihat di bawah matanya Umar tuh ada kayak bintik merah itu kok semakin banyak, semakin hari Sabtu pagi kok makin banyak banget. Nah terus habis itu dokternya kan masuk pas pemeriksaan, ini kemungkinan campak katanya, karena di kelaminnya Umar juga ada merah-merahnya. Nah terus pas saya tanya, kalau campak kok trombositnya bisa turun dok, kata saya kan. Terus habis itu iya memang kalau semua penyakit yang disebabkan virus itu pasti trombosit orangnya pasti menurun kayak gitu. Terus leukositnya naik karena kan memerangi virus gitu kan, karena ada infeksi. Nah jadi pas merah-merahnya Umar tuh makin banyak, jadinya kemungkinan besar itu campak. Tapi karena trombositnya cukup rendah, jadi dievaluasi lagi sampai hari Minggu.
sampai hari Minggu nanti diambil darah lagi. Nah, hari Minggu itu penentunya. Kalau ternyata hari Minggu itu trombositnya masih turun lagi, kan kemarin kan minimal 150. Nah, yang kemarin itu 145, 2 hari itu 145 terus. Nah, kalau hari Minggu itu trombositnya bisa turun lagi, berarti itu DBD. Tapi kalau misalnya bagus atau tetap segitu-segitu aja, kata dokternya nggak apa-apa, itu berarti cuman karena infeksi campaknya gitu. Pas hari Minggu habis diambil darahnya ternyata trombositnya naik jadi bagus, jadi 195, jadi naiknya kan bagus banget. Kata dokternya itu sudah masa penyembuhan, infeksinya tuh udah sembuh gitu, demamnya juga udah nggak ada. Jadi suhunya dari Sabtu sore sampai Minggu pagi tuh udah stabil 36 sekian terus kayak gitu. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa Umar nih sakitnya kena campak ringan. Aku lupa bahasa ilmiahnya tuh apa, tapi intinya itu campak ringan. Nah, dijelasin juga sama dokter, sama sekalian aku baca-baca juga. Ternyata kenapa sih kok bisa vaksin campak terus kena campak? Itu memang terjadi ternyata di beberapa anak. Kalau virus MR itu kan virus campak dan rubella itu virusnya dimasukin itu dalam kondisi hidup dan dilemahkan. Nah, kalau imun bayinya itu pas waktu dimasukin tuh kurang kuat, jadi kemungkinan bakal nyerang gitu. Dan biasanya itu terjadi komplikasi yang muncul merah-merah seperti Umar anak saya itu biasanya kalau dia tuh ada riwayat alergi. Nah, jadi Umar ini beberapa bulan yang lalu memang dia itu ada alerginya itu dari sabun. Jadi waktu itu kita ganti sabun Johnson & Johnson itu tiba-tiba dia merah seluruh badan kayak dermatitis atopik gitu. Dan akhirnya kita bener-bener hati-hati banget sama sabun, dan ternyata riwayat itu yang bisa memperparah kondisi Umar waktu habis vaksin MR. Tapi sisanya itu nggak masalah insya Allah. Dan intinya virus MR-nya bekerja dengan baik. Insya Allah nanti kalau dia kena campak jadinya nggak kena komplikasi lagi. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi intinya menurut aku kalau teman-teman mau ngevaksinin anaknya MR, perhatiin dulu kondisi anaknya, dipastikan lagi bener-bener fit, lagi sehat banget, dan kasih tahu dokternya kalau ada riwayat alergi atau apa kayak gitu, biar nanti dikasih antisipasi atau buat jaga-jaga dikasih obat atau apa kayak gitu, kasih treatment khusus intinya. Oh iya teman-teman, aku lupa kasih tahu kalau penyebab utama anakku dehidrasi itu karena dia sakit tenggorokan dan juga diare. Nah, waktu diperiksa di klinik yang pertama sama DSA-nya, memang anakku tuh di tenggorokannya ada merah-merah gitu, merah sama agak bengkak dikit. Jadi dia kemungkinan sakit, makanya dia sama sekali dia benar-benar nggak mau makan dan minum juga susah banget. Selain itu dia juga diare, terus diarenya tuh berlanjut sampai ke rumah sakit. Nah, akhirnya di fesesnya itu kan dicek di lab, ternyata ditemukan bakteri karena ada kayak lendir gitu warna coklat, jadi memang harus dikasih antibiotik gitu. Terus memang waktu aku baca-baca sama dikasih tahu sama dokternya juga itu gejala dari sakit campak itu memang ada diare dan juga sakit tenggorokan. Itu buat anak-anak yang sakit campaknya tuh dengan komplikasi. Teman-teman, kemudian apa aja sih obat yang dikasih buat anakku selama sakit di rumah sakit itu? Yang pertama, karena anakku ada diare, makanya dia dikasih zinc. Terus habis itu dia juga dikasih antibiotik yang khusus buat bakteri di pencernaan gitu kayaknya. Itu karena di BAB anakku itu ditemukan bakteri yang lumayan, jadi memang urgent untuk dikasih antibiotik. Selain itu cuma dikasih paracetamol. Paracetamolnya dikasih waktu demamnya tinggi aja, setelah itu enggak. Nah, alhamdulillah selama 3 hari anakku udah
bisa sembuh. Maksudnya selama 3 hari dirawat di rumah sakit, anakku udah bisa pulang, udah sembuh. Pas sampai di rumah juga alhamdulillah merah-merahnya yang sakit campaknya itu udah hilang, dan dia udah balik lagi seperti sedia kala gitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku share. Semoga anaknya teman-teman sehat-sehat selalu dan gak ngalamin apa yang dialamin sama anakku. Kalaupun ngalamin, semoga teman-teman gak panik ya, karena semua itu bisa ditangani insya Allah. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.